Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga untuk Mr. Cepi. Kami kelompok C ingin mempresentasikan produk kami yang bersaing dengan Lifebuoy, yaitu Love Girl, Protect with Love. Saya Alicia Narwastu dengan rekan saya, My Love Hajwa Sabita dan Naiza Akbar. This is our present. Baik, bagian produk di sini kita ada nama Love Girl karena target utama pasar kita yaitu wanita. Lalu keunggulan dari produk kita adalah mempunyai banyak varian aroma, lalu bentuknya yang unik seperti ada binatang, lalu salah satunya ada bentuk awan. Lalu di produk kita ini mengandung kandungan yang natural dari alam. Nah, lalu tagline kita adalah Protect with Love, agar setiap memakai sabun ini mengingat bahwa kita harus melindungi kulit kita dengan cinta. Lalu slogannya untuk produk yang akan pertama kali launching dengan slogan Fragrant with Love. Artinya sabun itu akan memberikan wangi-wangian yang menempel tubuh dengan rasa cinta. Gitu. Lalu di sini ada logonya dan ada fontnya juga. Logo kami bentuk seperti demikian, ada kesan mewah dan minimalis untuk dinikmati, sehingga orang ketika melihat logo tersebut bisa dengan mudah. Lalu ada shape dan colornya. Shape-nya di sini untuk sabun batangnya nanti ada bentuk awan-awan untuk mempercantik, cantik jadi unik. Lalu ada ungu, agak kesannya harum, warnanya untuk ceria. Lalu di sini ada produknya dengan panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Di sini ada juga packagingnya, seperti ini, dan bisa dilihat juga materialnya. Ketika membuatnya ada panci, ada harus memakai masker dan kacamata dan sebagainya. Lalu di sini ada ingredientnya, ada kandungannya apa saja, ada coconut oil, olive oil, natural oil, alkali, dan salt water dan seterusnya yang bisa dilihat di presentasi kali ini. Nah, dengan banyaknya ingredient tadi bisa membuat kulit kita saat dipakai dapat mengurangi kuman dan kotoran di permukaan kulit, menjaga kulit tetap lembut dan lembab, mencegah kulit kering, menghilangkan bau badan, mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit infeksi. Lalu di sini ada produk USP Unique Selling Proposition-nya, dan kami mempunyai Unique Selling Proposition, yaitu tidak banyak produk sabun yang mempunyai bentuk unik di sabunnya. Pada itu kami memilih hal ini untuk menjadi pembeda di pasar sabun. Bisa dilihat sabunnya yang akan kami launching itu seperti berbentuk hewan, lalu berbentuk awan, begitu. Lalu di sini ada produk segmentation-nya. Yang pertama masyarakat Indonesia, yang kedua wanita di Indonesia, yang ketiga generasi milenial dan generasi Z. Kenapa masyarakat Indonesia? Karena mengingat kami masih brand baru, jadi kami fokus pada negara di mana brand itu dibuat. Lalu kenapa wanita? Karena sejauh ini wanita yang lebih tertarik untuk mengatur kulitnya gitu. Lalu ada generasi milenial dan generasi Z. Kenapa? Karena mereka yang mendominasi generasi di Indonesia melalui rekrut data-datanya bisa dilihat gitu. Lalu di sini ada segmentation berdasarkan tadi geografik, demografik sekarang geografik. Nah, di sini ada wilayah yang padat akan penduduk. Diharapkan dengan adanya padat penduduk itu kita bisa menjual dengan optimal sehingga mendapatkan laba dengan yang optimal juga gitu. Lalu ada wilayah yang penduduk wanitanya banyak. Sausnya yang pernah saya baca itu kita lihat berikut daftar lengkap kepadatan penduduk di 34 provinsi. Salah saya ambil 10 yang paling besar di tahun 2021. Salah satunya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan seterusnya. Lalu ada segmentation berdasarkan perilaku dan psikografis. Perilaku yaitu orang yang suka merawat tubuhnya, lalu ada yang juga suka menggunakan sabun batangannya gitu. Mereka ini behavioral ini yang biasanya orang-orang ini suka memakainya, suka biasa merawat tubuhnya dengan sabun yang beraroma begitu.
Lalu psikografis, orang yang suka mencoba dan mengoleksi berbagai macam aroma sabun. Lalu orang yang tertarik dengan hal-hal yang lucu, mengingat kami membuat sebuah produk yaitu sabun dengan bentuk yang lucu, yang tidak biasa gitu. Kalau di sini ada targeting sini ada dikerucutkan lagi setelah ada segmentasi, ada milenial dan generasi Z yang bergender wanita yang tinggal di Indonesia dan menyukai hal-hal yang lucu. Lalu ada generasi milenial, generasi Z berkelamin wanita yang tinggal di kepadatan di wilayah yang padat akan penduduk. Lalu generasi milenial dan generasi Z yang berkelamin wanita yang mempunyai kebiasaan untuk merawat tubuhnya dengan berbagai macam aroma gitu. Lalu di sini ada positioning saya buat sebagai untuk individu yang sedang mencari nih, apa sih hal yang baru di sabun? Yang biasanya sabun itu kan polos, bulat, harum, udah kan. Nah, kami di sini hadir sebagai sabun yang memiliki bentuk unik begitu. Nah, Love Girl ini perusahaan kami menciptakan sesuatu yang menarik, seperti membuat bentuk sabun yang unik seperti tadi bisa dilihat, ada bentuk hewan, ada bentuk awan. Nah, begitu. Lalu sabun ini juga memiliki aroma yang kuat dan banyak beraneka ragam dan bisa tahan selama 12 jam. Oleh karena itu, kualitasnya tidak perlu dipertanyakan. Tim kami setuju untuk memilih brand ambassador-nya, yaitu Tasya Farasya. Ya, adalah seorang selebgram yang dimana dia selebgram yang isi kontennya itu bergerak di dunia kecantikan segala macam. Nah, dengan kami memilih brand ambassador Tasya Farasya, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang akan kami dapatkan gitu. Karena dia sendiri cocok untuk menjadi brand ambassador dari produk kecantikan seperti sabun yang akan kami buat, yang mengeluarkan harum-harum dan bentuk yang unik. Nah, selanjutnya ada harga, bisa dilihat cost of produknya. Di sini kita mendapatkan total Rp2.524.000. Untuk modal awal kita mendapatkan Rp70.720.000 dan pendapatan per bulannya 18 juta, dan untuk labanya kita mendapatkan Rp15 juta. Harga pesaing kita Lifebuoy, harga mereka Rp4.000 dan harga produk kita Rp6.000. Di sini kita mendapat 150 karena lebih dari 100, maka produk kita mempunyai harga lebih tinggi dibandingkan Lifebuoy. Selanjutnya profit margin. Untuk net profit margin kita mendapatkan 88%, gross profit margin 102%, dan terakhir operating profit margin 87%. Untuk tempat, kita memilih toko online untuk menjual produk-produk kita. Kenapa? Karena pertama, berpotensi untuk mendapatkan pelanggan baru dengan mudah. Yang kedua, hemat biaya operasional. Yang ketiga, produk mudah ditemukan. Keempat, pangsa pasar yang luas. Dan terakhir, tidak memerlukan modal yang banyak. Selanjutnya kita bisa melihat online distribution channel-nya di sini. Yang pertama, dari toko online ke pemilihan produk, ke pembayaran, setelah itu warehouse, setelah itu shipping, dan terakhir sampai kepada pelanggan. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Alicia. Di sini ada marketing communication objective dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, and time. Yang pertama ada specific. Target to mature women who like the smell of splendor and beauty. Di sini gak cuman gen milenial dan gen Z aja yang kita targetkan, kita juga punya target, yaitu wanita karir, wanita dewasa yang menyukai keindahan, menyukai kecantikan, yang suka bau kemewahan. Yang kedua ada the main target sales location is Jakarta. Target kita ini lokasinya semua berada di Jakarta kebanyakan, jadi kita memilih lokasi di Jakarta. Yang kedua ada measurable.
We are going to boost brand awareness by paid promo to our Instagram by 10%, 1 story and 9 post. Jadi di sini kita membuat promosi sabun kita ini menggunakan Instagram. Di iklan di Instagram. Jadi 1 story di Instagram dan 9 feeds di sosial media Instagram. Jadi kita menggunakan sosial media. Achievable. We specially train human resources who make soap. Kita membuat pelatihan khusus untuk sumber daya manusia dalam pembuatan sabun yang kita punya. Karena sabun kita ini handmade. Yang keempat ada realistic. This soap has good benefits. Jadi banyak banget manfaat baik yang ada di produk kami. Selain membuat tubuh wangi, kulit menjadi lembab, tidak kering, mencegah bakteri lah. Yang kedua ada exactly what is needed by the community, especially Jakarta women who work all day. Jadi wanita karir itu kebanyakan di Jakarta ya bekerjanya. Setelah kami analisis lagi, banyak wanita yang bekerja 1 hari dan mereka memerlukan wewangian yang tahan lama. Yang kelima ada target and time. Paid promote by 31 March 2023, 1 story and 9 posts from January to February in order to grow our presence. Jadi produk kita ini launching di bulan Maret akhir. Jadi kita membuat promosi dari bulan Januari sampai ke Februari untuk membuat produk kita ini naik, baru Maret kita launching. Nah, di sini ada consumer behavior, kebiasaan konsumen. Di sini ada 4 aspek yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat ingin membeli produk kita. Yang pertama ada kultural, kebudayaan. Ini bisa mempengaruhi pembelian kami jika di kebudayaan itu ada kebudayaan tentang bahwa kebersihan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya ini dapat menguntungkan bagi kami karena dengan adanya pemikiran seperti itu di kebudayaan masyarakat, ini dapat membantu kami dalam menjual produk kami seperti itu. Lalu ada lagi di bagian sosial. Di sini ada untuk orang yang tumbuh besarnya itu di keluarga yang beranggapan bahwa kebersihan itu adalah hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Nah, baik lagi dengan ada hal ini perusahaan kami diuntungkan sehingga kami dapat memaksimalkan laba begitu. Karena mengingat lingkungan keluarga itu adalah suatu lingkungan yang cukup untuk mempengaruhi seseorang dalam memutuskan apa yang ingin mereka beli gitu. Nah, lanjut ini ada secara personal, secara pribadi ini dapat mempengaruhi aspek pembeli ketika ingin membeli produk kita, dan hal ini menguntungkan bagi kami untuk orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan sekaligus mempunyai gaya hidup untuk mengatur kebersihan di dalam dirinya. Hal ini dapat membantu kami dalam menjual produk-produk kami sehingga kami mendapatkan untung yang optimal gitu. Kalau ada aspek psikologikal, aspek ini dapat menguntungkan kami jika orang itu belajar dan paham bahwa mengatur bau badan agar tidak bau itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri beberapa orang mencium bau badan itu sebagai suatu gangguan yang itu sudah di luar kendali kita dan gak enak juga buat negurnya begitu. Berikut ini adalah 4 aspek dari consumer behavior kelompok kami. Ada brand strategi yang kita punya dari produk kita, yaitu yang pertama ada visi dan misi. Visi kami adalah become a leading brand in the world of beauty. Jadi membuat produk kita ini lebih unggul daripada kompetitor yang lain dan membuat produk kita ini lebih unggul juga dalam dunia kecantikan. Ada mission, multiple varieties of soap. Kita membuat banyak varian yang banyak agar target kita ini tidak cukup bosan dengan
rasa atau varian yang kita punya. Yang kedua, ini ada multiple modes of advertisement, yaitu membuat iklan tidak hanya di sosial media saja, tetapi kami seiring berjalannya waktu akan membuat iklan di billboard atau di televisi. Yang kedua, ada difference, yaitu perbedaan. Cloud shape of soap, quality of flowers import directly from abroad. Jadi yang membedakan sabun kita ini dengan sabun kompetitor adalah dari bentuk sabun, yaitu sabun kita yang berbentuk awan dan masih banyak hewan-hewan lainnya. Itu yang membedakan produk kami dengan kompetitor, karena kami menganalisis banyak Gen Z dan kaum-kaum milenial sekarang tidak hanya menyukai kemewahan wangi, itu juga mereka suka yang lucu-lucu bentuknya. Jadi di sini ada pesan juga dari brand untuk customer atau audience, yaitu the message that the brand conveys to customer is take care of your skin from body odor. Jadi pesannya adalah jaga tubuhmu dari bau badan. Oke, itu saja dari kelompok saya. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.